Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pasangan yang menderita gangguan jiwa. Dan topik ini merupakan topik yang terakhir dari rangkaian berawal dari satu. Ini adalah topik yang ke-12. Jadi kami percaya bahwa topik pasangan yang menderita gangguan jiwa ini akan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, pada bagian yang terakhir dari topik berawal dari satu ini kita bicara tentang pasangan yang menderita gangguan jiwa. Nah, supaya para pendengar yang mungkin baru sekarang mendengarkan acara ini, Pak Paul, ya, mempunyai gambaran yang lebih jelas apa sih yang kita sudah bicarakan sampai 11 topik yang lalu. Mungkin Pak Paul bisa menjelaskan. Oke, topik utama kita adalah berawal dari satu. Nah, kita ini biasanya berpikir bahwa kalau sampai ada masalah keluarga, tentulah disebabkan oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Tapi pada kenyataannya seringkali masalah rumah tangga itu tuh berawal dari satu pihak maksudnya. Nah, kita telah membahas masalah-masalah yang acap kali dimunculkan oleh satu pihak. Yang terakhir kali ini adalah pasangan yang menderita gangguan jiwa. Jadi pasangan yang menderita gangguan jiwa nggak nantinya akan mempengaruhi kita yang merawatnya dan juga anak-anak kita. Dan nanti itu juga bisa memicu konflik di dalam rumah tangga. Ya. Kalau pada kesempatan yang lalu kita sudah bicarakan tentang pasangan yang menderita sakit secara jasmani, sekarang kita mau bicarakan yang menderita gangguan jiwa. Sebenarnya mana yang lebih berat, Pak? Sebetulnya sudah tentu ya masing-masing mempunyai tuntutannya ya. Jadi tapi memang ya ada kesamaan, ada perbedaannya juga. Sama seperti gangguan fisik, gangguan jiwa pun muncul dalam berbagai jenis. Ini kesamaannya. Bedanya adalah gangguan fisik terlihat jelas, sedang gangguan jiwa tidak selalu tampak. Beda lainnya adalah jika gangguan fisik hanya merepotkan yang lain dan mengganggu diri sendiri saja, gangguan jiwa biasanya merepotkan dan mengganggu yang lainnya pula. Itu sebab tidak jarang bila pasangan menderita gangguan jiwa, maka pada akhirnya rumah tangga pun mengalami masalah yang berat. Ya, yang Pak Paul maksudkan dengan mengganggu yang lain juga ini pasangannya gitu, Pak Paul, atau anaknya juga gitu, Pak Paul? Bisa Pak Gunawan. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan jiwa seringkali berdampak pada pasangannya dan juga anak-anaknya. Sebagai contoh Pak Gunawan, ada orang dalam gangguan jiwanya itu nggak bisa mengontrol dirinya sehingga mulai meludah kemana-mana di rumah itu dia meludah. Nah, anak kan tiba-tiba melihat orang tuanya meludah ke sana ke sini, ya udah tentu terganggu sekali ya, jijik dan sebagainya. Istri juga melihat atau suami juga melihat kalau istrinya yang sakit ya meludah ke sana ke sini, udah tentu itu juga sangat mengganggu. Belum lagi kalau misalnya dia itu berteriak-teriak, apalagi berteriak-teriak di malam hari. Nah, berarti itu kan akan mengganggu ya ketenangan di tetangga. Nah, yang harus menjelaskan kan pasangannya, kemarin ada apa kok bisa sampai ribut kayak begitu. Nah, jadi sekali lagi gangguan fisik ya seringkali mengganggu penderitanya, memang merepotkan yang merawatnya. Tapi kalau gangguan jiwa juga mengganggu yang merawatnya. Iya. Kok ada orang yang mau menikah dengan orang yang menderita gangguan jiwa ya, Pak? Nah, memang ini pertanyaan yang bagus ya, kok sampai ada yang mau menikah. Nah, jawabannya adalah karena tidak selalu gangguan jiwa menampakkan diri dengan jelas. Enggak selalu. Sebagai contoh ya, bila pasangan menderita gangguan Obsessive Compulsive Disorder, OCD, ini gejalanya adalah melakukan suatu perbuatan berulang kali ya, misalnya udah kunci belum, kunci lagi, udah kunci belum, kunci lagi, udah bersihkan belum, bersihkan lagi, belum bersih nih, bersihkan lagi, terus mengulang-ulang ya. Nah, besar kemungkinan
kita tidak dapat mengetahuinya sebelum tinggal serumah dengannya. Misalkan, yang lain, dia mandi bukan hanya berkali-kali, tetapi sampai berbelasan kali per hari karena merasa tubuhnya belum bersih. Nah, bukankah kita baru dapat mengetahuinya setelah kita menikah dengannya? Contoh lain, gangguan kepribadian paranoia. Itu gangguan yang membuat seseorang itu berpikiran yang enggak-enggak, mencurigai segalanya, pikirannya enggak rasional, menuduh kanan kiri. Nah, karena kita hanya bertemu dengannya sekali atau 2 kali seminggu pada masa berpacaran, dan hanya berbicara hal-hal yang umum, kita pun tidak mengetahui bahwa sebenarnya pasangan menderita gangguan kepribadian paranoia. Setelah menikah, baru kita sadari bahwa kecurigaan dan ketidakpercayaannya tidak wajar. Ia selalu menuduh orang bermaksud buruk dan bahwa orang berniat mencelakakannya. Ia pun terus mencurigai kita berbuat salah dan menutupinya, padahal kita tidak melakukan apa-apa. Nah, dari contoh-contoh ini bisa kita akhirnya lihat, memang nggak selalu kita bisa melihat pasangan kita itu ada gangguan. Setelah menikah, baru kita sadar. Ya. Apakah memang gangguan jiwa ini merupakan penyakit turunan gitu Pak? Karena banyak orang, terutama yang generasi kita yang terdahulu itu, mengingatkan sebelum menikah itu untuk melihat orang tuanya gitu. Ada Pak Gunawan, jadi gangguan jiwa makin serius, makin besar faktor bawaannya. Bisa diturunkan langsung dari generasi orang tua ke generasi kita. Kadang-kadang juga skip satu generasi, lompat generasi misalnya dari kakek nenek, orang tua kita nggak ada yang terkena, di generasi kita ada yang kena. Namun nggak berarti kalau salah seorang dari orang tua kita terkena pasti kita semuanya kena, enggak ya, nggak seperti itu. Namun memang ada beberapa gangguan jiwa yang berat-berat yang faktor bawaannya itu kuat. Tapi di samping itu cukup banyak gangguan jiwa lain yang muncul bukan karena faktor bawaan, tapi karena faktor kehidupan. Misalkan dia tertekan untuk waktu yang berkelamaan, benar-benar stres berat. Nah, ini bisa lah dia menderita gangguan misalkan seperti depresi. Jadi memang sulit untuk menebak seseorang itu, calon pasangan kita itu, apakah dia berpotensi untuk menderita gangguan jiwa atau tidak gitu Pak? Ya, kecuali kita memang sudah mulai mendeteksinya sebelum kita menikah Pak Gunawan. Kalau enggak memang agak susah. Ya, tapi kita sulit juga mendeteksi karena kita jarang bertemu atau berkumpul, kan tidak bisa intensif gitu. Betul. Jadi ya saya mengerti kenapa ada orang-orang yang nggak menyadari bahwa pasangannya itu mempunyai gangguan jiwa sampai dia menikah dengannya. Ya, jadi itu pun tidak langsung, biasanya sampai punya keturunan, anaknya sudah agak besar, baru muncul itu. Ada juga yang begitu Pak Gunawan. Ada beberapa gangguan. Misalkan tadi yang saya bilang gangguan obsessive compulsive disorder, yang mau melakukan terus menerus nggak bisa berhenti gitu. Itu bisa muncul kapan saja Pak Gunawan, dan itu nggak memerlukan adanya faktor bawaan, enggak. Ada orang yang terkena gangguan itu di usia tua, nggak ada angin nggak ada hujan muncul. Jadi memang ini adalah gangguan-gangguan yang bersumber di kimia senyawa di otak kita. Iya. Lalu sebagai pasangan itu apa yang mesti kita perbuat Pak? Oleh karena ada berbagai jenis gangguan jiwa, maka kita harus membahasnya secara spesifik ya Pak Gunawan. Misalnya nih ya, bila pasangan menderita gangguan jiwa yang bersifat ke dalam, seperti depresi, maksudnya ke dalam adalah mengganggu diri sendiri ya, maka tugas kita adalah merawat dan mengambil alih tanggung jawab sehari-harinya. Sebagaimana kita ketahui, depresi, apalagi yang berat, bersifat melumpuhkan secara psikis, sehingga penderitaannya kehilangan motivasi, bukan saja untuk melakukan apa-apa, tapi juga untuk hidup. Pasangan yang menderita depresi biasanya tidak lagi bersemangat untuk mengerjakan tugasnya sehari-hari dan menjadi sangat pesimis dan negatif. Itu sebab kita mesti membawanya ke psikiater atau ke dokter jiwa agar pasangan dapat menerima pengobatan yang tepat untuk mengangkatnya keluar dari lembah depresi. Kita pun harus membawanya ke seorang psikolog atau konselor yang bisa menolongnya mencerna
apa yang menyebabkannya mengalami depresi, dan langkah apa yang dapat diambilnya untuk keluar dari depresinya. Nah, tidak bisa tidak, kita pun harus menanggung beban tanggung jawabnya, baik di dalam maupun di luar rumah. Bagi contoh, gara-gara dia depresi berat, dia nggak bisa kerja, Pak Gunawan. Nah, ada yang hanya mengalami depresi berat, misalnya selama beberapa minggu, tapi ada yang bisa berkelanjutan sampai berbulan-bulan. Berarti, nah, beban finansial ada pada pundak kita sekarang. Iya, kalau dia memang sudah tidak punya gairah untuk hidup, Pak Pol, lalu diajak ke psikiater atau ke dokter dan sebagainya, itu apa mau kira-kira, Pak Pol? Memang perlu bujukan-bujukan, Pak Gunawan. Nah, kadang-kadang ada yang bersedia, ya oke, kadang-kadang ada yang nggak mau. Dan juga ada satu hal yang membuat mereka itu kadang-kadang nggak mau makan obat, karena memang ada efek sampingannya. Misalnya cukup banyak yang mengeluhkan setelah makan obat, maka kok ludahnya berkurang, sehingga lidah itu tuh, mulut itu kering bawaannya. Ada yang juga mengeluh, aduh bawaannya kok lemas, maunya tidur terus, jadi nggak enak. Akhirnya nggak mau makan obat lagi. Jadi memang nggak terlalu gampang membawa pasangan yang sakit ya secara jiwani ke dokter. Iya, apalagi untuk ke konselor itu, ya agak-agak sulit untuk diajak bicara itu, karena semangat hidupnya sangat rendah. Betul. Dan repotnya itu biasanya berimbas kepada kesehatan fisiknya. Iya. Dia sakit lalu dibawa ke dokter umum dan sebagainya, diobati, tapi dia tidak sembuh-sembuh karena memang intinya bukan dari situ. Betul, betul. Belum lagi memang bisa jadi dia itu sakit benar-benar secara fisik, karena dia depresi, dia nggak banyak bergerak, dia banyak diem, dan misalnya sukanya makan. Nah, berarti ya dia nggak lagi hidup berimbang, mudah sekali terkena penyakit. Contoh yang lain, misalnya nih, pasangan menderita gangguan jiwa OCD, obsessive compulsive, yang tadi saya sudah sebut. Kita juga mesti membawanya ke psikiater guna memperoleh pengobatan, dan ke seorang psikolog atau konselor untuk menolongnya mengatasi kecemasan yang tinggi pada dirinya. Tidak bisa tidak, bila kondisinya sedang buruk, kita pun harus mengambil alih tanggung jawabnya, seperti mengurus anak dan lainnya. Jadi kalau kecemasannya begitu tinggi, dia terus mengerjakan sesuatu berulang-ulang, nah anak-anak akhirnya nggak keurus. Nah, siapa yang harus ngurusnya? Kita. Nah, misalkan kita harus bekerja, tapi sekarang harus ngurus anak, berarti kita minta cuti atau apa. Jadi sebagaimana dapat kita lihat ya Pak Gunawan, dari beberapa contoh ini, dampaknya pada kita bukan hanya kerepotan ya, tapi juga adanya keharusan mengambil alih tanggung jawab. Sebagai manusia ya, kita punya keterbatasan, dan bila ini terjadi berulang kali, ya bisa tidak ya kita letih dan bisa kehilangan kesabaran. Kita tidak lagi mau mengerti karena udah nggak tahan lagi dah. Mungkin pertama dituduh oleh dia yang paranoia, ya kita masih dapat memahaminya, tapi bila ini terjadi hampir setiap minggu kita dituduh ngapain yang nggak benar, akhirnya kita pun marah. Atau pada awal pasangan menderita depresi, kita masih mengerti lah bahwa ini terjadi di luar kendalinya, dia nggak mau depresi maksud saya. Namun jika terjadi bukan saja berkali-kali, tapi kok terus nggak sembuh-sembuh, kita susah mengerti dah. Kita akan menuntutnya untuk kuat, akhirnya kita bertengkar. Iya, dan ada pasangan yang melihatnya gini Pak, karena secara fisik dia tidak apa-apa, jadi artinya sehat gitu sebenarnya, mestinya bisa bekerja ya, mestinya gitu. Nah, jadi tuntutannya ini malah memperberat si penderita gangguan jiwa ini gitu Pak, karena dianggap dia sehat, padahal sebenarnya dia kan sakit, jadi sakit gangguan jiwanya ini. Ini bagaimana Pak? Memang ya perlu hikmat ya Pak Gunawan, karena saya juga harus akui ada kalanya memang dia nggak bisa bekerja karena dia sakit ya Pak Gunawan secara jiwani. Tapi ada juga orang-orang yang memang nggak begitu rajin. Jadi kita nggak bisa berasumsi bahwa semua orang sebetulnya rajin dan mau bekerja. Ada orang-orang yang memang senang nggak kerja dan senangnya bergantung pada pasangannya. Ada yang seperti itu. Jadi ya misalnya ya dia tertekan sedikit atau sakit sedikit, nah dia gunakanlah kesempatan itu untuk nggak kerja dengan alasan saya nggak siap, saya begini, saya begitu.
Nah, saya memang ya pernah menemukan kasus-kasus seperti ini, Pak Gunawan. Jadi ada orang tuh yang memang sengaja itu nggak mau bekerja, Pak Gunawan, sampai lama sekali, dan berusaha mendapatkan uang dengan segala cara dah. Nah, ini memang kejadian di Amerika. Jadi ya mendapatkan bantuan dari negara supaya didukung terus, pokoknya nggak usah bekerja. Jadi ada orang-orang yang seperti itu juga. Memang pernah sedikit terkena penyakit, pernah misalnya stres atau apa, tapi seharusnya udah bisa kerja, tapi nggak mau. Lebih senang kayak begini hidupnya. Memanipulasi. Iya, iya, betul. Nah, sebenarnya orang yang seperti ini kan bukan menderita gangguan jiwa. Artinya kemalasan aja. Betul, artinya mula-mula dia mungkin saja ada gangguan, tapi setelah itu sudah sembuh. Nah, yang akhirnya bertahan adalah kemalasannya. Karena memang bawaannya dia adalah malas begitu. Maunya itu bergantung dan maunya memanfaatkan orang. Jadi sebenarnya kalau sebagai pendamping itu, sebagai pasangan Pak Boleh, yang tidak dengan jelas mengetahui kapan dia menderita dan kapan dia sembuh, itu sebenarnya kita bisa dimanipulasi. Bisa. Jadi ya saya udah temukan kasus seperti ini. Biasanya tuh yang sehat itu akan terus ya memaksa dia untuk bekerja, tapi dia nggak mau. Dia nggak mau, tetap dimanipulasi. Dia bilang dia belum sehat lah, dia masih harus ke dokter lah, apalah, terus begitu. Sehingga yang harus bekerja adalah ya pasangannya yang banting tulang. Karena ya habis gimana, semua kan harus dikasih makan. Kalau nggak bekerja berarti nggak bisa makan. Jadi ya udah, yang pasangannya udah banting tulang. Walaupun yang satunya benar-benar enak sekali hidupnya. Iya. Jadi sebenarnya Bapak, seperti kita bahas di dalam orang yang pasangan yang sakit secara jasmani Bapak ya, orang yang menderita atau pasangan yang menderita sakit jiwa ini pun, gangguan jiwa ini pun menguras keuangan keluarga Bapak ya. Bisa Pak Gunawan, bisa. Jadi ada yang memang mengurasnya secara pasif dalam pengertian dia nggak lagi memberikan kontribusi karena dia nggak kerja, dia hanya bisa pakai uang. Tapi ada yang menguras dalam pengertian ya dia menuntut untuk dibawa ke psikolog, untuk dibawa ke psikiater lah, untuk beli ini, beli itulah. Dan itu semuanya juga memakan uang yang besar. Nah itu gangguan yang memang berat, kita harus tanggung. Tapi yang lebih berat adalah kalau pasangan kita menderita gangguan jiwa yang mengganggu sekali dan kadang mengancam keselamatan, yaitu gangguan yang bersifat keluar. Artinya objek gangguannya adalah orang lain. Misalnya nih ya, jika pasangan menderita gangguan kepribadian narsisistik, itu artinya tuh semuanya diri sendiri. Borderline, cara pikirnya yang sangat kaku sekali, nuntut orang pokoknya harus memenuhi keinginannya dan setia kepadanya, mencintainya sepenuh hati. Apalagi psikopat, orang-orang yang nggak punya hati nurani, bisa menyiksa orang. Nah, kalau pasangan kita seperti itu, nggak bisa enggak, kita pasti menderita. Ketiga, gangguan ini yang tadi saya sebut membuat penderitanya hanya memikirkan kepentingan pribadi. Jadi, hidup kita selamanya untuk dia. Misalnya nih ya, penderita borderline dan psikopat sanggup melakukan perbuatan yang kejam untuk membuat kita tunduk kepada kehendaknya. Kalau kita nggak ikuti, dia bisa mengamuk, dia bisa pukuli kita. Belum lagi karena rasa tidak amannya, dia membatasi pergaulan kita sehingga akhirnya kita jadi punya teman. Nggak punya karena dia nggak kasih keluar. Kalau keluar dia bilang nanti kamu inilah itu lo nggak mau, ini bahaya. Jadi akhirnya kita seolah-olah dipenjara oleh dia dalam rumah. Nah ini gangguan yang bersifat keluar karena merugikan orang-orang di luar dirinya. Nah nggak bisa enggak, ini akan sangat-sangat mempengaruhi rumah tangga, juga kesejahteraan anak-anak kita. Ya, yang paling terancam dalam hal ini kan tentunya pasangan yang serumah dengan dia, gitu. Termasuk anak-anaknya itu Pak. Nah itu bagaimana mereka bisa melindungi diri Pak? Memang kalau orang tua kita ada yang sakit seperti itu, sebaiknya kita nggak tinggal sama dia. Karena anak-anak itu akan menjadi korban yang sangat-sangat berat ya. Apalagi kalau misalnya gangguan itu tuh menyiksa. Dan ada orang-orang yang memang menyiksa anaknya secara fisik, secara emosional, sehingga anak-anak itu akhirnya rusak benar-benar. Jadi kalau kita melihat pasangan kita udah begitu merusaknya dan kita tahu nggak bisa lagi untuk diapa-apakan, memang langkah terakhir yang memang juga berat adalah
kita harus memikirkan kepentingan anak dan berpisah dengan dia. Karena kita nggak mau nanti anak-anak kita mengulang atau menjadi masalah baru buat keluarganya. Iya. Selain hal itu Pak Paul, ada gangguan jiwa yang lain Pak? Ada yang perlu kita juga soroti adalah gangguan psikosis ya, yaitu gangguan yang memang membuat orang tuh kehilangan kontak dengan realitas dan hidup di dalam dunianya sendiri. Dalam dunianya dia bicara sendirilah, dia tertawa sendiri, dia menangis sendiri, walau sesungguhnya tidak ada seorang pun yang berbicara dengannya. Tapi bagi dia ada orang yang lagi bicara dengan dia, makanya dia ketawa, ngomong sendirian. Nah sudah tentu jika pasangan kita seperti itu, dia nggak bisa lagi berfungsi di masyarakat, apalagi bekerja. Dan kita pun juga mungkin ya malu bawa dia ke mana-mana, ke restoran atau apa, karena dia bisa bikin ulah Pak Gunawan. Dia ngomong sendirian lah, dia ketawa sendirian, orang akan melihat. Jadi kita akhirnya susah. Nah, sudah tentu jika kita punya kemampuan finansial, tindakan terbaik adalah memasukkannya ke rumah perawatan jiwa. Ya, mungkin kita merasa bersalah, tapi itulah jalan terbaik agar dia memperoleh perawatan dan agar dia tidak mengganggu perkembangan jiwa anak-anak. Kalau dia nggak mau, nah itu mungkin pilihan yang lain adalah memang kita harus memikirkan untuk berpisah dengannya agar dia tidak merusak perkembangan anak-anak kita. Tapi kalau dia ditinggalkan Pak Paul ya, kan nggak menolong dia juga, artinya kan nggak ada yang merawat dia nanti. Ya kalau memang bisa dimasukkan ke dalam rumah perawatan jiwa itu yang terbaik. Jadi memang kehidupan terpisah, tetapi kan ada yang merawat di sana. Tapi kalau dia ditinggalkan begitu saja kan sulit. Gangguan-gangguan jiwa yang tadi saya sebut Pak Gunawan memang gangguan jiwa yang dapat dikatakan nggak bisa sembuh sebetulnya. Misalnya gangguan kepribadian borderline. Orang-orang ini nih akan menuntut kesetiaan total dari pasangannya. Mesti ikuti semua perkataannya. Huruf-hurufnya pun harus ikuti. Kalau nggak habis sama dia. Itu nggak ada obatnya memang. Gangguan misalnya sociopath, ya, gangguan yang orang ini nggak punya hati nurani lagi. Dan kesenangannya adalah memperalat, menggunakan orang, menyiksa orang. Dan waktu dia menyiksa orang, dia ada rasa puas, ada rasa senang. Nggak ada obat untuk gangguan seperti ini. Nah, yang ada obatnya adalah gangguan-gangguan yang lebih bersifat tadi saya bilang kayak depresi, ya itu ada. Gangguan kecemasan itu ada. Tapi untuk kepribadian yang seperti itu memang nggak ada. Susah sekali sembuhnya. Atau gangguan skizofrenia. Benar-benar orang itu terlepas di dalam dunianya sendiri, hidup dalam fantasinya sendiri, ngomong sendiri, ketawa sendiri, dan sebagainya. Nah, emang ada obat, bisa menolongnya, tapi kebanyakan kambuh lagi. Nah, bagaimana tuh dampaknya tuh ya? Kita bisa minimalkan pada anak. Kalau tinggal serumah, hampir nggak bisa. Kalau anak harus melihat papanya ketawa sendirian, papanya ngomong sama pohon, papanya keluar telanjang-telanjang di tengah jalan berteriak-teriak. Kesian memang anak-anaknya harus melihat itu semuanya, dan itu bisa sangat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Mereka bisa luar biasa mindernya Pak Gunawan. Atau mereka mengembangkan kebencian yang luar biasa. Bukan hanya pada papanya yang sakit, juga pada mamanya yang kok nggak berbuat apa-apa. Nah, katakan tidak bisa disembuhkan gitu Pak Paul. Tetapi kan ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya gitu Pak Paul. Kalau kita mau mengurangi dampaknya, nggak jalan lain. Kalau kita hidup dengan orang yang borderline atau psikopat atau narsisistik, kita harus ikuti kehendaknya Pak Gunawan. Apapun yang dia katakan, huruf per huruf kita harus lakukan. Nggak bisa enggak. Karena kalau kita nggak lakukan, langsung itu memancing kebencian dan kemarahannya. Jadi memang kita hidup dalam situasi yang hampir mustahil. Tapi kalau kita menuruti segala permintaannya, itu kan juga lebih memperburuk keadaannya gitu Pak. Betul sekali. Seolah-olah kita menyetujui apa yang dia lakukan itu. Betul. Dan nggak mungkin juga kita bisa selalu mengikuti kehendaknya, nggak mungkin juga. Ya tadi makanya saya berkata, hidup dengan orang seperti ini memang mustahil sebetulnya. Maka kalau memang nggak ada jalan lain, memang harus berpisah. Kalau dia bersedia, dimasukkan ke dalam rumah perawatan. Kalau dia nggak bersedia, memang kita nggak bisa lagi tinggal sama dia. Kita harus pikirkan gimana dia harus tinggal dan sebagainya. Tapi memang sebaiknya kita lindungi anak-anak kita dari dia.
Ya, atau dikembalikan ke keluarganya gitu Bapak ya, ke orang tuanya, atau kalau masih ada orang tuanya, atau ke saudara-saudaranya. Tapi kalau mereka juga nggak mau terima, itu gimana? Betul. Makanya ya, jalan terakhir adalah ya, paksa dia masuk ke rumah perawatan dan dirawat di sana. Ya, atau dipaksa gitu, jadi diberi obat bius lalu dibawa ke rumah sakit itu, rumah perawatan itu untuk bisa dirawat di sana. Gitu. Betul. Ya. Apakah dalam hal ini ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Menghadapi semua ini, memang kita hanya dapat mohon kekuatan Tuhan ya. Nah, Mazmur 59 ayat 17 berkata, tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Jadi ya, kita mau datang kepada Tuhan, minta pertolongannya, dan minta hikmat apa yang mesti kita lakukan dalam situasi yang luar biasa sulit ini. Ya, karena kalau kita tidak bisa mengucapkan seperti yang pemazmur ucapkan ini, Pak Paul, kita itu selalu punya rasa bersalah. Jangan-jangan saya yang mengambil bagian di dalam, yang memicu dia sampai menderita seperti itu gitu Pak Paul. Nah, ini bagaimana mengatasi rasa bersalah ini? Ya, akhirnya kita harus tentukan prioritas Pak Gunawan. Memang kita akan merasa bersalah, kok begini, kok saya nggak tinggal bersama, kok kita nggak merawatnya. Tapi akhirnya kita harus tentukan prioritas bahwa kita mau melindungi anak-anak kita. Kita masih bisa lah kita tahanin dia, tapi anak-anak kita jiwanya masih begitu muda, terkena ini semuanya bisa benar-benar jiwa mereka rusak. Ya, jadi terutama kita melindungi anak-anak dan juga melindungi diri kita sendiri. Jadi ini sangat penting. Bagaimanapun keadaan kita akan tetap memuji Tuhan dan bersorak-sorai karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pasangan yang menderita gangguan jiwa. Dan ini merupakan bagian yang terakhir dari rangkaian pembicaraan tentang berawal dari satu. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen APR PKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.